Loh kamu ngapain nyelek kok baru sekarang, orang udah persiapan dari kapan gitu kan. Terus kayak sehari itu aku bisa 7-8 titik. Jadi aku waktu kampanye itu total hampir 400 titik lah gitu. I wanna be a part of the change and the transformations of Sumut. Kita jangan muluk-muluk ngomong berubah kota gitu lah. Kota itu kan isinya individual. So you have to start with the people. Oke baik, kembali lagi di Lisa Chang Show. Kali ini episode yang luar biasa karena selama ini kalau narasumber saya kedatangannya adalah para pria, kali ini saya kedatangan seorang wanita yang luar biasa. Kalau Anda sering pantengin baik di koran ataupun di televisi ataupun sering main media sosial, wanita ini udah sering kali kamu ketemuin karena kenapa? Beliau adalah seorang wakil rakyat. Menurut saya itu sangat aktif sekali berbagi kegiatan-kegiatannya dalam sehari-hari untuk menunjukkan bagaimana sih sebenarnya seorang wakil rakyat yang sebenarnya. Yang luar biasanya itu karena beliau itu perempuan, bertalenta, pintar, dengan segala kesibukannya dia tetap masih bisa menikmati hobinya. Saya baru saja stalking, beliau itu baru selesai dapat license diving. Siapakah beliau? Langsung saja dengan episode kita kali ini, Kak Meryl Saragih. Hai, halo semuanya. Gimana kabarnya, Kak? Baik. Thank you for inviting me here. Thank you for coming too. Itu yang paling senang banget karena awal mulanya itu aku udah dari kemarin pengen banget bisa ngobrol sama Kak Meryl karena saya nontonnya itu cuma dari social media Angel dan juga sosial medianya Kak Meryl sendiri. Nah, hari ini mungkin Kak Meryl boleh ya berbagi segalanya. Boleh. Kita hari ini buka-bukaan, lebih tepatnya Kak Meryl akan sharing pengalaman hidup beliau. Dan biar anak muda yang saat ini mendengarkan ternyata jadi wakil rakyat itu gini loh, gimana sih kehidupannya? Kenapa pengen milih jadi wakil rakyat? Awalnya tuh sebenarnya kemarin pas daftar tuh nggak punya rencana sebenarnya untuk daftar jadi anggota dewan. Jadi aku tuh lahir besar di Medan sampai SMA, kuliah di Jakarta. Terus aku dari 2007 di Jakarta sampai 2017. Jadi aku habis 10 tahun. Ya kuliah, aku kerja di Jakarta. Terus abis itu dari pekerjaan aku kan aku sering kayak traveling gitu kan ke luar negeri, keluar kota gitu kan, ke Jawa dan lain sebagainya. Terus aku kayak ngelihat tuh pembangunan tuh nggak merata, kebanyakan tuh kayak Java sentris. Padahal sebenarnya banyak potensi-potensi yang ada di daerah yang mungkin kadang mereka belum punya role model atau local hero yang mereka bisa look up to sehingga bisa membawa pembangunan ke daerah tersebut gitu kan. Jadi aku dari 2017 tuh 16-an itu sebenarnya udah kayak kayak pengen pulang nih, pengen I wanna contribute, pengen do something for Medan karena kan Medan is my hometown gitu. Cuman waktu itu kayak belum ada alasan. Jadi kayak aku dulu sempat kerja di law firm, sempat kerja di NGO dan I enjoy it so much gitu kan. Jadi kayak mau pulang tuh kayak karena kan aku memang sampai SMA di sini, tapi kan I grew up berarti kayak my circle tuh kebanyakan di Jakarta ya kan. Terus jadi kayak mau pulang itu walaupun it's like a hometown kan harus mulai pertemanan baru lagi, kenal orang-orang baru lagi gitu kan. Nah, tapi I've been back and forth. Cuman kayak 2016-17 itu kayak there's a calling gitu kayak you have to go back, kayak you have to do something in Medan and you have to start something in Medan gitu kan. Jadi kesempatan itu datang waktu 2017 akhir itu Pak Jarod sama Bang Siar mencalon diri sebagai gubernur dan wakil gubernur gitu kan. Nah, jadi aku waktu itu I'm so excited karena waktu itu aku kan sempat di Jakarta tuh sempat di pemerintahannya Pak Jokowi jadi gubernur, sempat Pak Ahok jadi gubernur, sempat Pak Jarod juga. Jadi kayak I see a lot of changes in Jakarta back then. Jadi kayak aku I'm so excited, kayaknya ini bisa mimpin Sumatera Utara nih untuk towards a better man gitu kan. Kebetulan emang aku ada orang tua background di partai, terus suka lah kayak politik atau misalnya lebih ke volunteering gitu. Jadi aku pulang ke Medan waktu itu jadi salah satu ketua relawan untuk pemenangan Pak Jarod dan Bang Sihar waktu itu. Nah,
Jadi keliling-keliling 6 bulan gitu ke beberapa kota dan beberapa kabupaten. Sampai ya pas pemilihan unfortunately kita belum menang gitu kan. Jadi tapi aku tuh kayak banyak juga teman-teman yang mendorong aku. Jadi sebenarnya nggak dalam proses itu tuh nggak ada rencana jadi mau dewan gitu, nggak ada, nggak ada sama sekali. Pas pulang ke Medan tuh kayak I have no clue, tapi kayak aku doa juga ya panggilan untuk pulang, tapi kayak I have no plan at all. Cuman I believe my intuition, dan banyak banget yang udah aku kayak reconfirm affirmation sampai kayaknya okay, I have to go home, walaupun waktu itu nggak tahu mau ngapain. It's just like kayak what I can do gitu. Bayangin pulang nggak ada duit, maksudnya kayak emang kan nggak kerja ya. Jadi aku tuh sebelum pulang ke Medan, aku tuh 8 months aku travel to 5 countries dan jalan-jalan ya, bener-bener kayak I spend my money karena aku udah waktu itu kayak 5 years work. Jadi kayak aku udah I think kayak ini aku mau I just wanna enjoy myself dulu gitu kan. Jadi pas pulang tuh sebenarnya hanya sisa tabungan. Terus kan 6 bulan volunteering ini kan aku I don't earn money gitu kan sebenarnya gitu kan. Jadi ya udah back then ternyata kayak teman-teman tuh banyak yang support kayak kenapa kamu nggak nyalek aja. I was 28 kan kemarin pas nyalek. Terus aku mikir waktu nyalek 28 ya 28. Terus kayak bisa gak ya misalnya ada yang milih gue gak, karena kan aku kan udah di Jakarta 10 tahun gitu. Daerah pemilihanku Medan, dan maksudnya kayak loh emang orang bakal tahu gak nih siapa. Aku ingat banget tuh kan kita kalau gak salah tuh pilgub itu bulan 6 ya. Aku pendaftaran tuh bulan 7 atau bulan 8, bulan 9 tuh kampanye. Jadi kayak cepet banget. Nah jadi aku ingat banget pertama kali aku mau nyalon itu aku bilang sama bapakku kan, terus aku dimarahin gitu kayak loh kamu ngapain nyalek kok baru sekarang, orang udah persiapan dari kapan gitu kan. Terus kayak bener ya, misalnya kayak mereka dia worry kan, umur segini kamu masih single lagi kan, kalau kamu di dewan gimana nanti jodohnya gimana. Terus makin takut nanti para pilihan pula. Ya that's all the stigma gitu kan. Terus ada juga yang aku tadinya juga sebenarnya kalau nggak rencana mau caleg aku mau BS3 gitu kan. Jadi kayak bapakku tuh udah yang kayak ya udah sampai kayak gimana, masa kamu maju nggak, misalnya kayak awalnya tuh benar-benar nggak dikasih sama bapakku gitu. Yang support aku justru mamaku gitu kayak dan mungkin bapakku tahu karena kan dia dulu di politik, kayak mungkin tanda kutip kejamnya dunia politik, dan dia ngerasa mungkin aku kan backgroundnya kan lawyering and then di NGO, nggak pernah di real world yang kayak it's like no rules at all gitu, mungkin kayak scary. Jadi tapi ya udah aku mendaftarkan diri jadi caleg gitu kan. Dan awal-awalnya memang banyak lah penyepelean gitu, kayak perempuan, terus masih muda, single lagi. Emang ngerti apa, bisa empathize nggak gitu buat orang. Terus kayak ya banyak lah kayak stigma kayak gitu. Cuman ya aku mencalonkan diri, aku turun tiap hari ke lapangan, bener-bener extra work lah gitu kan. Emang bener-bener turun sehari itu aku bisa 7-8 titik. Jadi aku waktu kampanye itu total hampir 400 titik lah gitu untuk nyalek. And then ya udah puji Tuhan aku kemarin dapat kursi pertama gitu. Oke. Nah ini kan berarti kan panggilan hati ya. Jadi ikut aja kata hati. Apa yang membuat sampai papa mengatakan ya udahlah pergilah kamu nyalek nggak apa-apa? Kan awalnya nggak ngizinin kan? Nggak emang nggak pernah oke gitu. Jadi dia nggak. Until today? No, today ya. Cuma misalnya kayak kemarin waktu kampanye first 3 months aku dicuekin aja. Kayak maksudnya dia lihat ini bener gak nih anak nih. Emang iya gak. Jadi kalau daftarin waktu aku daftarin aku daftarin nyalek juga gitu. Ya dia gak ada gitu. Misalnya dia gak along with me gitu, dia nggak tahu the updates and everything, jadi aku jalan sendiri aja. Jadi ada salah satu wakil ketua partai waktu itu nemenin aku, misalnya kayak aku tanya-tanya, terus ngurus berkas ada semua mentornya. sendiri. Ada, cuma aku ngurus berkas, tapi nggak bisa selama kampanye juga karena mentor aku juga nyalek gitu. Jadi aku kayak ngurus semua berkasku sendiri. Jadi nggak ada staff, nggak ada ngurus fotokopi ke KPU, daftar segala macam itu. Kalau itu belum ada staff ya? Yang ada lah sendiri, belum ada tim. Jadi semuanya dilakukan ngurus sendiri, ngelakuin sendiri. Nah, ada nggak ketakutan dari Kak Meryl sendiri? Gila nih, gue udah nggak kerja balik lama, aku harus lakuin ini. Nanti kalau just in case nih, gue nggak menang gitu.
Ada ketakutan itu nggak? Ada. I'm afraid of. Sebenarnya ketakutan aku pertama tuh bukan kalau aku kalah menang akunya ya, tapi aku nggak mau. Jadi gini kan, funding dari kampanye kan it's my dad's money gitu kan, and the support of family. I just don't wanna let them down aja gitu. Kayak maksudnya takut untuk, ya misalnya gini, kita manusia ya, gagal itu hal yang biasa gitu kan, menang kalah itu hal yang biasa. Cuman nggak tahu ya, I just have this faith gitu, is like an anchor to my soul that when God's called me to do this, He will prepare everything gitu loh. Jadi makanya yang pertama, I need to make sure dulu, this is my calling, this is what God's want me to do in this life gitu, in this season, and then I move forward gitu loh. Jadi aku pergumulan lamanya tuh sebenarnya di make sure that this is decision gitu loh. Jadi when udah oke, itu nggak ada kata kalah sebenarnya kalau di my mentality gitu kan. Kayak there's no way that I'm gonna. Tapi juga nggak at all cost loh, Mbak Lisa gitu loh. Jadi I follow the rule, kayak kita benar-benar fair play, kayak benar-benar turun. Ya, I mean like kayak ini yang aku denger sih, jadi aku kayak penasaran, pengen ketemu langsung, ngobrol langsung gitu. Iya, so kayak aku nggak I'm not gonna kayak I wanna win at all cost, nggak gitu. Kayak at all cost, tapi kayak kasih yang terbaik, tapi sesuai dengan sesuai dengan rules yang ada. Dan ketika aku duduk di sini, orang tahu bahwa I work really hard for it gitu, bukan kayak dikasih atau ada yang lain-lain. You give some money dan you nggak ada, bisa dicek. Setiap saya kampanye, saya turun, saya nggak pernah ada ngasih uang ke masyarakat gitu loh, kecuali kalau misalnya operational cost, dan itu emang kalau tim kan saya gaji professionally, Mbak. Jadi bukan kayak proyek thank you yang kayak supaya nanti takutnya ada beban politik kan di saya kalau misalnya if they do it, kayak kecuali relawan banyak banget bantu emang karena they believe in me and they support me, kayak banyak keluarga juga yang bantu kampanye. Tapi operational cost of course ada makan minum, pulsa, transport, ya kayak biaya kantor, percetakan, segala macam pasti ada cost kalau misalnya politik gitu. Nah, itu kan awalnya itu memang hanya panggilan karena di Jakarta begitu lama dan lihat perubahan yang luar biasa di Jakarta pada kala itu, dan terus pengen I want to do something nih in Medan. I wanna be a part of the change and the transformations of Sumut dengan jadi bagian dengan awalnya itu gitu. I wanna be a part of the change. Ya. There's apa yang di benak Kak Meryl pada saat bilang I want to change something in Sumut? Pada kali itu pengen change apa sih sebenarnya di Sumut? Change the system. Gini. Jadi I always believe that if you want to transform the nation, you have to start small by you have to grow the people. And if you want to grow the people, you have to transfer the knowledge. Jadi you have to invest in people. Kalau aku sih itu. So apa sih yang mau diubah itu adalah maybe the growth mindset of the people kan. Orang-orangnya dulu. Jadi kita jangan muluk-muluk ngomong berubah kota gitu loh. Kota itu kan isinya individual. So you have to start with the people gitu loh. Ya maksudnya as simple as kita jadi contoh aja dulu, you walk the talk gitu loh. Nggak usah mikir yang mau ngubah banget, you just walk the talk. And it's not easy, I know gitu loh. Apalagi kan mungkin kadang value systemnya udah beda juga ya Mbak Lisa. Maksudnya value system yang what I believe dengan what they believe itu beda. Dan yang paling gampang sebenarnya untuk change the value system is be the change that you want to see, be the people of value. Jadi orang yang membawa perubahan itu dengan menjadi the example yourself gitu. Iya. No wonder yang kalau saya nggak salah, kalau Kak Merilyn memang sangat fokus di dunia pendidikan. Jadi makanya kenapa change the mindset ada MRS Foundation, terus belakangan baru ada bagi beasiswa ya. Iya, ada MRS Foundation. Ada orang yang sudah beasiswa. It's good gitu. Jadi mungkin setiap wakil rakyat akan fokusnya beda. Saya melihat sebenarnya Kak Meryl sangat intens di pendidikan. Iya, aku fokus sebenarnya kan. Jadi kalau di DPR itu ada komisi ya. Komisi itu kayak pembagian bidang-bidang. Jadi aku sebenarnya di komisi A bidang pemerintahan gitu kan. Mitra-mitra kerjaku tuh bukan dinas kependidikan, enggak. Cuman aku kayak jadi aku what's my passionate about itu adalah growing the people gitu. Be it in education boleh dari segi formal informal. Jadi mungkin kayak kita nanti bisa kerja sama juga, atau bisa bantu orang untuk public speaking, you know what I mean. Jadi kita di beasiswa MRS Foundation ini
kenapa aku kasih beasiswa, karena I believe that education can change the path of the people. Benar kan? Education gitu loh. Dan aku selalu bilang gitu, I am the product of education gitu loh. Aku S1 S2 dan not only formal education but informal education gitu, karena aku suka ikut kelas-kelas baik itu online atau offline gitu kan. Dan jadi aku mikir, aduh gue daripada gue nggak mungkin dong aku bisa reach out all the people. Mungkin sekarang dengan teknologi bisa dengan video and everything, tapi kan kita harus punya orang atau ambassadors yang bisa langsung tap into the problem, make a solutions, and you know kayak langsung change the society gitu kan. Nah jadi that's why aku bikin MRS Foundation ini self-funded Mbak Lisa. Jadi aku masih self-funded dan kita rencananya mau open donation nanti. Jadi aku ngasih mereka uang tunai untuk bantu sekolah. Tapi the most important thing for me is mentorship. Jadi aku ada kemarin kayak beberapa teman jadi ada beberapa teman yang voluntarily secara sukarela itu mau kasih ke mereka. Jadi ini kan proses seleksi ini juga panjang Mbak Lisa. Jadi aku pertama itu kayak mereka kirim berkas, seleksi administrasi, kemudian dipilih dari 67 kemarin ada 15. Kebuka seluruh Indonesia? Masih Kota Medan aku. Aku masih Kota Medan. Ya. Jadi boleh kuliah di luar tapi dia harus KTP Kota Medan. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini dengerin kalau memang adalah KTP-nya Kota Medan pengen dapat dari MRS Foundation, follow aja Instagramnya. Iya MRS Foundation. Ya, jadi maksudnya kenapa? Karena kan aku daerah pemilihanku di Medan. So first I wanna give back to my constituent dulu gitu kan di daerah Kota Medan. Nggak masalah sih kuliah S1, 2 atau S3. Jadi mulainya tuh dari semester 5 S1 boleh sampai S3 terserah mau kuliah di mana, tapi dia harus penduduk Kota Medan gitu. Dan intinya KTP Medan. KTP Medan. Dan terakhir mereka setelah ikutin banyak mentorship aku, kita pasti juga ada satu project. Jadi kan aku kan ngasih mentorship dan ini for 6 months. Jadi mereka tuh bulan 12, ini udah bulan ketiga. Jadi nanti di akhir ini mereka harus misalnya ada berapa kelompok. Aku kemarin bilangnya sih 2 kelompok kan 10 orang yang ini. Jadi bikin masing-masing social project gitu loh. Jadi apa yang you wanna give back to the society dari yang ikut. Jadi ketika aku turun, ikut reses, pasti mereka juga kita undang. Terus kemarin ada tentang leadership, terus ada tentang bukan public speaking ya. Ada branding juga, terus ada tentang kayak self development gitu kan, terus misalnya tentang video editing, kita skills yang kita rasa cocok sama mereka, kita bisa hubungin sama mentor yang mau voluntarily ya, mau wanna give back juga. Jadi kita kasih mereka itu orang-orang yang tepat karena udah kita seleksi juga kita udah nurture juga gitu. Jadi ketika mereka selesai gitu, mereka punya value yang baik, yang benar gitu ya, and then they wanna give back to the society. Jadi per 6 bulan rencananya itu aku bakal buka lagi tuh bulan 5 atau bulan 6 untuk penerimaannya tuh di bulan 7 gitu. Biasanya setahun dibuka berapa kali? Sebenarnya setahun 2 kali, karena kan semester, tapi sebenarnya kita nggak membatasi berapa jumlahnya, tapi memang kita seleksi yang baik aja, yang betul-betul yang benar-benar kualitasnya oke, orangnya oke, karena kita sampai psikotes juga, wawancara juga, jadi nggak sembarangan untuk milih orangnya. Kak Meryl turun tangan langsung untuk ini. Orang kalau misalnya untuk di signing MOU terus kayak prosesnya kita ikutin, itu pasti ada. Cuman ada tim. Cuman kalau misalnya proses interview tim juga. Cuman kalau udah ketemu sama orangnya kita ngobrol lagi tuh aku pasti. Oke. Baik, jadi berarti bisa dibilang awal perjalanan Kak Meryl terjun ke sini memang bukan karena paksaan orang tua, kalaupun papa backgroundnya, karena saya pernah dengar papa backgroundnya juga di politik gitu, bukan karena orang tua, tapi memang purely karena halo saya lihat Jakarta can do some changing, I need to do something in Medan gitu, that calling only. Dan setelah pulang kebetulan pula teman-teman sangat mendukung dan at the end setelah menang. Nah setelah ini udah benar-benar terjun nih, udah benar-benar terjun. Ada merasa kecewa nggak? Aduh tahu gitu nggak usah lah kemarin aku. Enggak sih, kalau kecewa nggak usah di sini sih enggak ya, karena aku udah memilih politik sebagai jalur pengabdian ya. Kenapa sih di sini sebenarnya you can do so much things through politics, siap lagi lembaga legislatif ya. Jadi kayak aku ingat banget ya waktu itu kayak Pak Ahok tuh pernah bilang gini, kamu kalau misalnya jadi pengusaha, kamu punya uang sekian, kamu cuma bisa kasih makan atau kasih bantu berapa orang. Tapi kalau misalnya kamu masuk di pemerintahan and then kamu bisa mengawasi, atau kalau di eksekutif bisa mengeksekusi this amount of money, kamu bisa impactful to so many people. Dan misalnya kamu bisa mengawasi anggaran ini, kalau nggak
dievaluasi nggak tepat sasaran, kamu bisa pindahin kemana-mana. I mean like banyak, there's so much thing that you can do if you are going to the government gitu, get into it gitu. Cuman aku sih sebenarnya lebih banyak yang hal-hal yang di luar ekspektasi aku. Bukan kecewa ya, cuman kadang ya kok kayak gini gitu. Kadang-kadang kan kita kayak di DPR itu ada 100 orang anggota yang kolektif kolegial, nggak semua orang tuh punya visi misi yang sama, nggak semua orang punya frekuensi dan value yang sama. Kadang frustasi juga ya Mbak Lisa, apalagi kita muda, terus kayak bersama dengan mungkin lebih senior. Iya, orang yang lebih senior yang mungkin pandangan kita terhadap suatu hal berbeda gitu. That's why kadang-kadang kalau aku mentok di DPR, makanya aku punya wadah tadi namanya MRS Foundation dan Medan Creator Space. Jadi kalau nggak bisa terrealisasi dari lembaga legislatif ini, udah talk banget ya. Jadi aku kayak udah preparing this platform untuk kalau orang lain mau bantu, kalau ke aku langsung kan riskan ya Mbak, karena kan aku anggota dewan. If people give me money kan takut gimana-gimana. Miskompul nanti. Yes, nanti kayak gratifikasi atau apa gitu. Jadi aku bikin MRS Foundation as a platform, legal and legit platform. Ada NPWP, ada aktanya, ada pengurusnya, ada rekening yayasan. Iya, rekening yayasan. Jadi kalau misalnya orang mau bantu konstituenku atau orang lain tuh bisa go through the foundation. Dan ya udah, jadi kan itu dikelola secara transparan dan akuntabel dan mereka bisa tahu uangnya kemana dan buat siapa aja. So kayak aku nggak ngurusin itu, so kayak I can still do the charity karena aku tahu the constituent yang need it gimana. Kadang-kadang kan kayak Mbak Lisa kan pengen, kita tuh pasti selalu ada urgency, gue pengen give back nih, gue pengen donasi kemana ya. Karena kan paling gampangnya mungkin ya ke yayasan, ke panti asuhan gitu, kayak kasih ke situ aja, because that's your audience gitu kan. Tapi kan kalau misalnya if you wanna do specifically, gue mau kasih, misalnya gue ada baju nih, gue ada untuk kesehatan nih segala macam. You can deliver it to my foundation. Kenapa? Karena kan saya tiap rutin turun ke masyarakat, saya tahu masyarakat ini tuh butuhnya apa. Kalau misalnya kamu mau ngasih buku atau education, kamu bisa kasih ke sini karena kita punya tim di setiap kecamatan dan kelurahan. Jadi you give it to the right people. Gitu. That's what my vision gitu loh. Dan kita sebenarnya memang fokusnya ke education. Jadi kita juga ngasih beasiswa ini, misalnya ada recommendation, kayak kita ada murid berprestasi, dia kan butuh rekomendasi misalnya dari misalnya orang yang public figure atau prominent person, jadi aku bisa pakai aku sebagai anggota dewan merekomendasikan dia. Jadi ada beberapa yang dapat beasiswa itu juga gitu. Nah, jadi itu that's MRS Foundations. Like satu lagi Medan Creator Space itu sebenarnya itu dulu posko pemenangan aku Mbak Lisa. Jadi setelah aku menang itu kan 3 lantai, so I think I wanna give it back lagi to the society. Itu sih semacam kayak coworking space, kayak balai latihan kerja gitu. So semua orang yang open for public and it's free. Jadi ada internet gratis, terus ada pantry if you wanna make coffee and tea. Monday to Saturday. Kalau misalnya Saturday kalau ada event gitu kan. So it's open for public, ada internetnya, ada library, ada dedication desk, ada computer, ada laptop. So kita punya projector if you wanna make like misalnya kayak training gitu, kita ada meeting room juga, ada function room. So it's like a co-working, it's like an office. Aku give it back to the society. Anak-anak muda bisa pakai, misalnya mereka mau meeting atau ada acara. But kalau misalnya mereka berbayar, kita minta kayak 10 to 20% untuk operational cost. Karena kan kalau misalnya kalian commercial ya, ini juga ke rekening yayasan. And we are open for donation. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyumbang, kita ada beberapa inisiasi, langsung sumbang ke rekening yayasan. Jadi kan kita enak gitu loh Mbak, accountable gitu. Jadi mereka juga bisa lihat uangnya ditransfer kemana. Berapa uangnya, kemana dipakai gitu. Kita very accountable for it gitu. Oke. Jadi walaupun setelah terjun ya di dunia politik ternyata memang ada sedikit frustasi, tapi ini yang luar biasa ya teman-teman, kita bisa belajar satu hal, ketika problem itu terjadi kita nggak fokus kepada problem itu tapi think solution. Jadi kita bisa belajar dari Kak Meryl tuh ya I think solution. Saya mungkin nggak bisa explore melalui platform yang saya ada, tapi saya lakukan dengan yang saya sebisanya saya bisa lakukan. Oke, kalau bilang seperti begini Kak Meryl, nah sekarang berarti Papa udah dukung dong? Penasaran? Of course, udah dukung, udah agak enakan. Papa kemarin sepertinya Papa sempat drop bentar ya? Iya, udah enakan. Jadi Papa sekarang udah dukung 100%.
Iya, keluarga sih dukung dari awal gitu. Cuman maksudnya bukan awal yang nggak ngedukung ya. Cuman kayak maybe they know kayak aku tuh orangnya tuh yes, karena aku tuh orangnya AABB gitu. Sebenarnya in politics kan it's colorful gitu loh. Aku kan black and white gitu. In politics it's colorful dan kayak aku kan selalu my heart is always I wanna give back, kayak pengen membangun. Tapi kadang-kadang kan nggak semua orang punya value yang sama gitu loh. And then kayak banyak mungkin intrik atau scandals atau whatever yang aku kan taunya mungkin lurus-lurus aja gitu. Maybe kayak he's afraid kayak bisa nggak nih gue mentoleransi hal-hal yang kayak gini yang gue nggak biasa nggak biasa facing gitu. Setelah 2 tahun begini udah dijalani nih. Nanti setelah habis periode ini berencana lanjut ke tahap yang lebih. Jadi saya udah duluan Meryl sebelum saya jadi anggota dewan. Ya justru kamu pertanyakan nggak sih kalau perempuan single gitu terus nggak ngapain-ngapain, you wanna be with that woman, then your happiness doesn't have to be approved by people.